ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasibah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah. Wa kafa billahi hasibah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat perhitungan. Terjemahannya begitu. Nah, ini mereka yang menjalankan tugas untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita manai hasib di sini adalah al-hafidh, yang menjaga. Ya, maka insya Allah nanti kita semua da'i ilallah. Kita semua diperintahkan untuk mengajak kepada agama Allah. Ya, jadi kulluna du'a ilallah. Setiap dari kita adalah da'i untuk mengajak kepada Allah. Nah, berarti kalau kita menjalankan tugas itu, insya Allah Allah akan menjaga kita. Karena hasib tadi hafid, menjaga. Dan seandainya kita tidak menjalankan itu, ya nggak ada masalah. Ya Allah akan jaga agama Allah dengan aktivitas orang lain yang mau menjaganya. Intinya agama Allah akan selalu terjaga. Tinggal masalahnya kita mau menjaga atau tidak. Nah, kalau kita sebagai doa ilallah, ya maka Allah itu hasib. Ya Allah itu maha menjaga. Yang berikutnya berkaitan dengan Allah yang mencukupkan. Ya, tugas kita itu hanya mengajak. Ngajak. Kita takut kepada Allah kalau kita tidak mengajak orang. Ya, perkara dia ikut atau tidak ikut nggak ada masalah. Ya, jadi pahala kita itu bukan dari hasil, tapi pahala kita tergantung pada amal kita. Ya, jadi kalau kemudian hasil tidak sesuai harapan, nggak ada masalah. Insya Allah Allah cukupkan. Ya, dengan memberikan balasan-balasan sesuai dengan usaha kita. Ya, ketika berdakwah mengajak seseorang atau orang lain kepada kebaikan, kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur hasib, memberikan kecukupan. Dan ada unsur hisab. Ya, apapun yang kita lakukan Allah akan menghisab itu. Menjalankan tugas dakwah atau kemudian tidak, ya semua ada hisabnya. Dan kemudian yang berikutnya wa kafa billahi hasiba, Allah yang hasib. Ya, dari kata hasab, kalau kita ingin mulia, bagaimana cara mencari kemuliaan? Dengan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah dan tidak perlu takut kepada yang lain. Ya, dan dengan itu kemudian insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan hasab dari Allah Subhanahu wa taala al-hasib. Ya, jadi 3 tema Allah Subhanahu wa taala munculkan nama al-hasib tadi berkaitan dengan pengasuhan anak yatim. Yang kedua berkaitan dengan pengucapan salam. Dan yang ketiga berkaitan dengan menyampaikan dakwah kepada orang lain, yang itu merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya ya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu takut kepada yang lain. Dan kemudian Allah tutup wa kafa billahi hasiba, ada unsur penjagaan, ada unsur kecukupan, ada unsur penghisapan, dan ada unsur kemuliaan. Ya, semua terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-hasib. Dan seseorang yang seandainya dia hanya tahu Allah al-hasib, hanya unsur penjagaan, ya silakan dengan itu. Ya, diambil pelajaran. Kalau dia hanya tahu ya hasib memberikan kecukupan, silakan dengan itu. Kalau orang hanya tahunya al-hasib itu yang menghisab, silakan dengan itu. Ya tadi, ya akhirnya muncul khauf. Tapi ya orang yang tahu hasib kemuliaan, silakan dengan itu. Tapi yang terbaik adalah kita bisa kumpulkan semua itu. Ya, maka ada unsur di hasib itu unsur penjagaan, di al-hasib itu ada unsur pemberian kecukupan, di al-hasib itu ada unsur penghisapan, dan ada unsur kemuliaan. Nah, makanya semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, dengan mereka yang tidak mengenal Allah ataupun mengenal Allah, ya tapi tidak dengan utuh, tidak dengan sempurna. Makanya kata ihsa itu adalah upaya maksimal ya untuk bisa menghitung dan memahami serta mengamalkan setiap yang menjadi konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah kalau kemudian itu bisa kita pahami, maka janji Nabi kita yang menjelaskan tentang mereka yang mengisah nama-nama Allah. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsa dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang mengisahnya pasti dia akan masuk surga. Pasti. Ya, dan lagi-lagi kalau kemudian sudah masuk surga, ya Allah Subhanahu wa taala katakan jazaan min rabbika ata'an hisaba.
Ya, surga itu adalah balasan dari Allah atas amal kita, tapi ada unsur atau pemberian dari Allah yang Allah juga sifatnya hisabah. Satu kata dengan hasib, seakan saking banyaknya curahan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Di dunia sudah banyak tidak terhingga. Setiap hidup kita ini curahan pemberian Allah atas kebutuhan kita. Dan di akhirat, ya Allah berikan lebih, lebih, dan lebih. Ya, sehingga seorang hamba itu kemudian mengatakan hasbu, ya Allah hasbu. Ya sudah cukup ya Allah. Sudah banyak ya Allah cukup. Ya, jadi seakan Allah terus berikan sampai tidak henti-hentinya, sampai kita sendiri yang meminta untuk dicukupkan karena saking banyaknya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yang dengannya harusnya menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Yang dengannya harusnya kita menumbuhkan pengharapan kepada Allah, yang dengannya kita juga ya melahirkan rasa khauf, dan khauf yang kemudian sudah bercampur dengan roja, bercampur dengan mahabbah, hasilnya adalah khosyah. Ya, maka di surat Al-Ahzab tadi, wa yakhshawnahu, yang hanya khasyahnya kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak khasyah, tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala dengan ini karuniakan rasa khasyah dalam diri kita, yang dengannya insya Allah kita menjadi seseorang yang Allah sifati dengan ulama, orang-orang yang punya ilmu.